Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Bagas Setiawan, mahasiswa dari Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum, S1 Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang UJT pada aplikasi SPSS. Yang pertama, analisis UJT 1 sampel, one sample detents. Bisa diketahui bahwa one sample detents merupakan prosedur UJT untuk sampel tunggal jika rata-rata suatu variabel tunggal dibandingkan dengan suatu nilai konstanta tertentu. Untuk setiap variabel yang akan diuji, tampilkan rata-rata, standar deviasi, standar error rata-rata, selisih rata-rata antara tiap nilai data dengan nilai uji hipotesis, dan taraf kepercayaan atau signifikasi untuk selisih rata-rata. Dalam UJT satu sampel dibagi menjadi dua macam pengujian, yaitu uji dua pihak atau arah dan uji satu pihak atau satu arah. Yang pertama adalah uji dua pihak atau two-tailed test. Kita aplikasikan ke aplikasi SPSS. Pertama, kita buka SPSS. Nah, tampilan awalnya itu tidak seperti macam ini. Tampilan awalnya itu semuanya tuh kosong. Lalu jika semuanya tuh kosong, ke variable view, kita ke variable view. Di sini diisi sesuai dengan kasus. Di sini saya ambil prestasi dikarenakan kasusnya adalah maaf lama. Nah, kasusnya ini. Zoom dulu. Nah, atas. Oh, nggak bisa ke atas cuy. Nah, selama ini para guru di sekolah menengah kejuruan jurusan Tanda Boga telah melaksanakan desain pembelajaran dengan model edutainment untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, seorang peneliti ingin mengetahui bahwa pengaruh metode edutainment yang selama ini telah dilaksanakan oleh para guru di SMK tersebut, apakah ada peningkatan dengan asumsi bahwa rata-rata hasil belajar siswa sesuai dengan standar kompetensi minimal nilainya 80. Nanti bisa digunakan di SPSS-nya ya, jangan lupa rata-ratanya berapa. Dan diperoleh data seperti macam ini. Ini datanya kan 1 sampai 30. Sudah aku masukkan ke SPSS-nya 1 sampai 30. 1 sampai 30. Ya ampun, macet. Sudah paham kan guys variabel v nya kayak mana tadi? Bentar, ini macet, ya ampun, ya Allah. Prestasi namanya bisa diisi dengan hasil belajar atau prestasi atau hasil prestasi belajar. Di sini saya isi prestasi, tipenya numerik, wis 8, desimalnya kita defaultin aja menjadi 2 ya guys. Levelnya
jadi 2. Labelnya adalah prestasi hasil, enggak prestasi sih, labelnya itu hasil prestasi belajar, hasil prestasi belajar. Dah, yang perlu diganti itu cuma nama sama label doang ya guys, yang lainnya tuh biarkan seperti aslinya. Lalu caranya kan tadi kita sudah memasukkan file baru, kita klik file dan new dan data seperti tadi ya, seperti tadi sudah aku jelaskan. Menyimpan data, klik file save atau ctlc untuk mengopi data. Pengolahan datanya seperti macam ini. Kita klik analyze, comparison, one sample test. Kenapa one sample test? Dikarenakan kita sedang menguji satu sampel. Kalau yang bahasa Inggrisnya one sample test. Lalu ini hasil prestasi belajar kita pindahkan ke kanan. Tes value-nya, tes value adalah rata-ratanya tadi adalah 80. Rata-ratanya tadi adalah 80 ya guys, 80. Sudah, langsung kita oke. Apakah berhasil? Nah, dapat hasil seperti macam ini. Bisa ditarik kesimpulan seperti modul dapat ditarik kesimpulan bahwa dapat, ya ampun gimana ya biasanya biar bisa kecil tuh. Bentar guys, saya repot menguruskan ini. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada data pada tabel output one sample statistik menunjukkan bahwa sampel penelitian ini berjumlah N30 orang siswa. Rata-rata prestasi belajar siswa
adalah 81,833 dengan standar deviasi atau simpangan baku sebesar 6,49713 dan standar error of mean sebesar 1,1862. Dalam kasus ini terlihat adanya perbedaan rata-rata mean difference yaitu sebesar 1,8333 yaitu rata-rata hitung mean dikurangi rata-rata hipotesis mean teoritis yaitu nggak bisa dikecilin. Yaitu rata-rata hitung dikurangi rata-rata hipotesis yaitu 81,833 dikurangi 80 sama dengan 1,8333. Perbedaan sebesar 1,8333 ini merupakan rangka antara lower min 5927 merupakan lower atau batas bawah min 5927 sampai upper atau batas atas 4,2594. Pada tabel output one sample test memuat data hasil analisis uji tes satu sampel yang mana nilai T sebesar nilai T sebesar 1,564. Astagfirullahaladzim, ini gimana nih? Oh my god, astagfirullahaladzim. Nilai T sebesar 1,564. Gimana tadi? Bentar ya guys, hilang tadi gara-gara nilai T sama dengan 1,564 dengan df degree of freedom atau derajat kebebasan sama dengan 29, di mana T hitung lebih dari T tabel. Maka HO tolak dan HA diterima, artinya bahwa rata-rata prestasi belajar
siswa prestasi belajar siswa aspirasi tidak sama dengan tidak sama. Rata-rata belajar siswa memasak tidak sama dengan 380. Ya, seperti macam itu. Dengan membandingkan taraf signifikansi P value dengan galatnya, jika signifikasi lebih dari 0,05 maka HO diterima. Jika signifikasi kurang dari 0,05 maka HO ditolak. Pada kasus ini terlihat bahwa signifikasi sama dengan 133. Karena signifikasi lebih dari 0,05 maka HO diterima dan berarti HA ditolak. Artinya rata-rata prestasi belajar siswa tidak sama dengan 80. Seperti macam itu pembacaannya di data ini. Kesimpulannya bahwa hasil analisis uji T 1 sampel one sample test uji dua pihak atau ARA tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa tidak sama dengan 80. Artinya hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata hasil belajar siswa memasak sama dengan 80 ditolak. Sebaliknya, hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata hasil belajar siswa memasak tidak sama dengan 80 ditolak. Seperti macam itu. Sudah ya guys, sekian dari saya. Seperti macam ini hasil terakhirnya itu begini. Hasil prestasi belajar 30 siswa rata-ratanya 81,833, standar deviation 6,49713, standar error mean atau standar error rata-rata 1,1862. Sedangkan one sample test hasil belajar prestasi belajar T 1,546, DF 29, signifikan 133, mean difference 1,833, bawah min 5927, upper batas atas 4,2594. Di sini bawah rata-ratanya lebih dari rata-rata yang ditentukan, berarti HO ditolak. Sebelumnya tadi kan berdasarkan hasil analisis uji T 1 sampel one sample test uji dua pihak dan disimpulkan bahwa rata-rata hasil belajar memasak siswa tidak sama dengan 80 dikarenakan ini 81,833. Artinya hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata hasil belajar memasak siswa sama dengan 80 ditolak. Sebaliknya hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata hasil belajar siswa tidak sama dengan 80 diterima.